Mana? Mana? Aduh! Yeah! Are you ready, kids? Aye, aye, Captain! I can't hear you. Aye, aye, Captain! Oh! Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing, bitches on my line. Halo, perkenalkan kami mahasiswi dari Universitas Kristen Artawacana Kupang, program studi manajemen, Fakultas Ekonomi. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang proses bauran pemasaran untuk melengkapi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah manajemen pemasaran. Pertama-tama, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Angelina Bea dengan NIM 22410175. Dan saya Eminar Manileti dengan NIM 22410022. Saya Henderina Gusteni Baino dengan NIM 22410001. Dan saya Yati Henderina Tobe dengan NIM 22410011. Dan saya Milda Mariana Meda dengan NIM 22410035. Selamat menyaksikan. Yang pertama, perlu kita ketahui apa sih yang dimaksud dengan proses. Dalam strategi marketing mix atau 7P, proses didefinisikan sebagai mekanisme, alur atau prosedur dalam menjalankan strategi pemasaran agar calon pelanggan semakin mudah untuk menjangkau produk yang dijual. Secara sederhana, proses merupakan alur perjalanan calon pelanggan mulai dari awal mengetahui produk hingga memutuskan untuk membelinya. Tahap awal dari proses ini dimulai ketika calon pelanggan melihat iklan produk di media sosial, website, atau lainnya. Sedangkan tahap akhirnya dari proses yaitu ketika pelanggan telah berhasil membeli produk dan menggunakannya. Yang berikut faktor yang mempengaruhi proses bauran pemasaran atau marketing mix. Yang pertama, kondisi pasar. Perubahan dalam kondisi pasar seperti perubahan perilaku konsumen, tren pasar, dan kondisi ekonomi dapat mendorong perusahaan untuk menyesuaikan bauran pemasaran mereka agar tetap relevan dan efektif. Dan yang kedua, persaingan industri. Tingkat persaingan dalam industri mempengaruhi strategi pemasaran. Jika persaingan meningkat, perusahaan mungkin perlu melakukan penyesuaian pada harga, promosi, atau bahkan produk untuk memenangkan pangsa pasar. Yang ketiga, inovasi produk. Pengembangan produk baru atau inovasi dalam produk yang sudah ada dapat memicu perubahan dalam bauran pemasaran. Yang keempat, perubahan teknologi. Perubahan teknologi dapat mempengaruhi cara perusahaan memasarkan produk atau layanan mereka. Penggunaan teknologi baru dalam promosi atau distribusi bisa menjadi dorongan untuk mengubah bauran pemasaran. Dan yang kelima, perubahan hukum dan regulasi. Perubahan dalam peraturan atau hukum industri bisa mendorong perusahaan untuk menyesuaikan bauran pemasaran mereka. Misalnya, perubahan regulasi mengenal iklan atau labeling produk. Dan yang keenam, perubahan demografis. Perubahan dalam demografi populasi seperti pertumbuhan atau penurunan jumlah penduduk, perubahan struktur usia, atau perubahan dalam komposisi demografis dapat mempengaruhi strategi pemasaran perusahaan. Yang ketujuh, umpan balik pelanggan. Respon dan umpan balik dari pelanggan dapat menjadi pendorong penting untuk mengubah bauran pemasaran. Yang kedelapan, tujuan perusahaan. Perubahan dalam visi, misi, atau tujuan perusahaan juga dapat mendorong perubahan dalam bauran pemasaran. Jika perusahaan berubah fokus atau strategi bisnis, ini dapat menciptakan kebutuhan untuk menyesuaikan pendekatan pemasaran. 9. Pengembangan pasar. Jika perusahaan memutuskan untuk memasuki pasar baru atau mengembangkan segmen pasar tertentu, bauran pemasaran perlu disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan dan karakteristik pasar yang berbeda. Ke-10, evaluasi kinerja. Hasil dari evaluasi kinerja pemasaran seperti penjualan pangsa pasar atau return on investment atau ROI dapat memberikan wawasan tentang efektivitas bauran pemasaran saat ini dan mendorong perubahan untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Yang berikut, proses produksi pada bauran pemasaran.
Proses produksi merupakan salah satu elemen penting dalam bauran pemasaran yang berkaitan dengan pengelolaan produksi barang atau layanan yang ditawarkan oleh suatu perusahaan. Berikut adalah beberapa aspek penting tentang proses produksi dalam konteks bauran pemasaran. Yang pertama, kualitas produk. Proses produksi harus dirancang untuk menghasilkan produk atau layanan dengan standar kualitas yang diinginkan oleh pasar. Kualitas yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dan membangun citra positif merek. Yang kedua, efisiensi produksi. Efisiensi dalam proses produksi dapat memengaruhi harga produk akhir. Jika produksi dapat dilakukan dengan biaya yang lebih rendah, perusahaan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, fleksibilitas produksi. Proses produksi harus cukup fleksibel untuk menyesuaikan diri dengan perubahan permintaan pasar. Fleksibilitas produksi memungkinkan perusahaan merespon cepat terhadap perubahan tren atau permintaan pelanggan. Yang keempat, kecepatan rilis produk. Kemampuan untuk menghasilkan dan merilis produk dengan cepat dapat menjadi keuntungan kompetitif. Proses produksi yang efisien dan terencana dengan baik dapat memungkinkan perusahaan merespon dengan cepat terhadap kebutuhan pasar. Yang kelima, inovasi produksi. Proses produksi yang inovatif dapat menciptakan produk dengan fitur atau keunggulan baru yang dapat membedakan perusahaan dari pesaing. Inovasi produksi juga dapat mempengaruhi daya tarik produk di pasar. Yang keenam, ketersediaan produk. Proses produksi yang efisien memastikan ketersediaan produk di pasar. Keterlambatan dalam produksi dapat menyebabkan kehilangan peluang penjualan dan kekecewaan pelanggan. Yang ketujuh, pengelolaan rantai pasok. Proses produksi terkait erat dengan pengelolaan rantai pasok. Koordinasi yang baik dengan pemasok dan distributor dapat meningkatkan efisiensi dan ketersediaan produk di seluruh rantai pasok. Yang kedelapan, ketahanan terhadap perubahan. Proses produksi harus dirancang untuk tetap tangguh terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, termasuk fluktuasi permintaan pasar, perubahan teknologi, atau perubahan dalam kebijakan regulasi. Yang kesembilan, pemeliharaan standar produksi. Pemeliharaan standar produksi membantu memastikan konsistensi produk dan meminimalkan cacat. Standar produksi yang baik dapat meningkatkan reputasi merek dan kepercayaan pelanggan. Yang ke-10, pengelolaan biaya produksi. Proses produksi harus dikendalikan agar biaya produksi tetap efisien tanpa mengorbankan kualitas produk. Pengelolaan biaya yang baik dapat mendukung penetapan harga yang bersaing. Secara keseluruhan, proses produksi memainkan peran yang krusial dalam menentukan bagaimana produk atau layanan dikelola, diproduksi, dan dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggan serta mencapai tujuan pemasaran perusahaan. Yang berikut, proses distribusi dalam bauran pemasaran atau tempat atau place mencakup langkah-langkah yang diperlukan untuk mengantarkan produk atau jasa dari produsen ke pelanggan akhir. Berikut adalah gambaran singkat dari proses distribusi. Yang pertama, seleksi saluran distribusi. Menentukan saluran distribusi yang paling efektif untuk produk atau jasa tertentu. Saluran distribusi dapat melibatkan agen, distributor, grosir, pengecer, atau kombinasi dari mereka. Memperhitungkan kebutuhan pelanggan, karakteristik produk, dan biaya distribusi. Yang kedua, manajemen rantai pasokan. Koordinasi dan pengelolaan semua aktivitas yang terlibat dalam proses produksi, distribusi, penyimpanan, dan pengiriman produk. Memastikan ketersediaan bahan baku, produksi yang efisien, dan distribusi yang tepat waktu. Yang ketiga, penyusunan stok. Mengelola tingkat persediaan untuk menghindari kekurangan atau kelebihan stok. Mengoptimalkan siklus pesanan dan periode penyimpanan untuk mengurangi biaya penyimpanan
dan meningkatkan efisiensi. Yang keempat, logistik. Penentuan rute pengiriman yang optimal untuk mengantarkan produk kepada pelanggan dengan biaya yang rendah dan dalam waktu yang sesuai. Manajemen transportasi, pergudangan, dan sistem informasi untuk mendukung distribusi yang lancar. Yang kelima, penanganan dan pengepakan. Menentukan metode penanganan dan pengepakan yang sesuai dengan jenis produk dan kebutuhan pelanggan. Memastikan produk sampai dengan kondisi yang baik dan aman. Yang keenam, penyimpanan. Menentukan lokasi penyimpanan yang strategis untuk memudahkan distribusi. Manajemen gudang untuk memastikan efisiensi operasional dan aksesibilitas produk. Yang ketujuh, pemeliharaan hubungan distribusi. Berkomunikasi secara teratur dengan mitra distribusi untuk memastikan pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan harapan masing-masing pihak. Membangun hubungan yang kuat dengan distributor dan pihak terkait lainnya. Yang kedelapan, pengukuran kinerja distribusi. Menetapkan metrik dan KPI untuk mengevaluasi kinerja distribusi, termasuk kecepatan pengiriman, akurasi pesanan, dan kepuasan pelanggan. Melakukan evaluasi secara berkala dan melakukan perubahan jika diperlukan. Dengan mengelola proses distribusi dengan baik, perusahaan dapat memastikan produk atau jasanya dapat mencapai pelanggan dengan efisien, menciptakan kepuasan pelanggan, dan meningkatkan daya saing di pasar. Yang berikut, proses layanan pelanggan. Proses layanan pelanggan merupakan aspek penting dalam bauran pemasaran modern, terutama karena pengaruhnya terhadap kepuasan pelanggan, pemeliharaan pelanggan, dan reputasi merek. Berikut adalah beberapa aspek terkait proses layanan pelanggan dalam bauran pemasaran. Yang pertama, pemahaman kebutuhan pelanggan. Proses layanan pelanggan dimulai dengan pemahaman mendalam terhadap kebutuhan, harapan, dan masalah pelanggan. Pemahaman ini membantu perusahaan menyusun strategi pemasaran yang lebih tepat sasaran. Yang kedua, aksesibilitas dan keterjangkauan. Membuat layanan pelanggan mudah diakses ketersediaan informasi yang baik dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini termasuk penggunaan saluran komunikasi yang beragam seperti telepon, email, obrolan online, atau media sosial. Yang ketiga, penanganan keluhan dan masalah. Proses layanan pelanggan harus memiliki mekanisme yang efektif untuk menanggapi keluhan dan menyelesaikan masalah pelanggan dengan cepat. Respon yang baik terhadap masalah dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yang keempat, pelatihan karyawan. Karyawan yang terlatih dengan baik dalam berkomunikasi dan menangani pelanggan dapat memberikan pengalaman positif. Pelatihan ini mencakup keterampilan interpersonal, penanganan konflik, dan pengetahuan produk atau pelayanan. Yang kelima, otonomi pelanggan. Membuka peluang bagi pelanggan untuk mengakses informasi, memodifikasi pesanan, atau menyelesaikan masalah secara mandiri dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Ini dapat mencakup platform, self-service, online, atau aplikasi pelanggan. Yang keenam, penggunaan teknologi untuk layanan pelanggan. Pemanfaatan teknologi seperti chatbot, sistem manajemen panggilan, atau platform self-service dapat meningkatkan efisiensi dan berkualitas layanan pelanggan. Yang kedelapan, hubungan pelanggan jangka panjang. Fokus pada membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan dapat menciptakan loyalitas pelanggan. Ini mencakup upaya untuk memahami kebutuhan pelanggan, sharing waktu, dan menawarkan solusi yang relevan. Yang kesembilan, resolusi konflik dengan etika. Proses layanan pelanggan harus mengutamakan penyelesaian konflik dengan etika. Ini mencakup perlakuan adil terhadap pelanggan, kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan. Yang ke-10, umpan balik pelanggan. Meminta dan merespon umpan balik pelanggan membantu perusahaan untuk terus memperbaiki
dan menyempurnakan proses layanan pelanggan. Umpan balik positif untuk digunakan sebagai bukti kualitas layanan. Pentingnya proses layanan pelanggan dalam bauran pemasaran menunjukkan bahwa pelayanan pelanggan bukan hanya tugas departemen layanan pelanggan dapat merupakan tanggung jawab seluruh organisasi. Yang terakhir, langkah-langkah proses bauran pemasaran. Proses dalam bauran pemasaran juga mencakup serangkaian langkah-langkah untuk pengembangan dan pengelolaan setiap elemen ini. Berikut adalah gambaran singkat dari setiap proses dalam bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Produk sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan produk. Identifikasi kebutuhan pelanggan, penelitian pasar, dan pengembangan produk baru atau perbaikan produk yang sudah ada. Yang kedua, branding. Membangun dan memelihara identitas merek, termasuk desain produk, nama merek, dan atribut unik. Yang ketiga, kualitas. Memastikan produk memenuhi standar kualitas dan ekspektasi pelanggan. Yang kedua, harga. Harga tersendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, penetapan harga. Menentukan strategi penetapan harga yang sesuai dengan posisi pasar, biaya produksi, dan nilai produk. Yang kedua, diskon dan promosi harga. Mengelola diskon, penawaran khusus atau strategi harga lainnya untuk meningkatkan penjualan atau memenangkan persaingan. Yang ketiga, tempat. Tempat sendiri dibagi menjadi 2. Yang pertama, distribusi. Menentukan cara produk didistribusikan ke pelanggan, baik melalui saluran retail tradisional, e-commerce, atau distribusi lainnya. Yang kedua, manajemen saluran. Membangun dan menjaga hubungan dengan pihak-pihak dalam saluran distribusi seperti distributor dan pengecer. Yang keempat, promosi. Promosi sendiri dibagi menjadi 3. Yang pertama, periklanan. Membuat kampanye iklan yang efektif untuk meningkatkan kesadaran merek dan memotivasi pembeli. Yang kedua, penjualan pribadi. Melibatkan tim penjualan untuk berinteraksi langsung dengan pelanggan dan mengarahkan mereka untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, hubungan masyarakat. Membangun citra positif melalui berita acara atau kerjasama dengan pihak ketiga. Proses ini bersifat dinamis dan melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap perubahan dalam pasar, perilaku pelanggan, dan aktivitas pesaing. Perusahaan terus memperbaharui dan menyesuaikan baruan pemasaran mereka agar tetap relevan dan efektif dalam pencapaian tujuan bisnis mereka. Demikian presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.